Keheningan di dalam mobil terpecah oleh tarikan napas tajam Emma. Di luar, 3 ekor gembala Jerman besar muncul dari kegelapan tempat parkir swalayan, mata kuning mereka terpaku pada kendaraan dengan intensitas yang mengganggu. Di usia 6 tahun, Emma Parker cukup tahu tentang anjing untuk mengerti bahwa ini bukanlah anjing liar biasa. Gerakan mereka terlalu hati-hati, terlalu terarah. Anjing terbesar, dengan bekas luka melintang di moncongnya, meletakkan cakarnya di jendela sisi pengemudi. Napasnya mengembuskan kaca beberapa inci dari wajah Emma. Tangan kecilnya menggenggam erat kelinci bonekanya saat anjing kedua berputar ke belakang, menghilang sesaat dari pandangan. Anjing ketiga memposisikan dirinya di dekat pintu penumpang, seolah berkoordinasi untuk mengepung mobil sepenuhnya. Jantung Emma berdebar kencang di dadanya saat dia melihat ibu tirinya, Catherine, muncul dari toko, membawa tas belanjaan di tangan. Masih tidak menyadari situasi, Catherine membeku di tengah jalan ketika dia melihat mereka. 3 ekor gembala Jerman yang kuat mengepung mobilnya, dengan anak tirinya terperangkap di dalam. Ketika anjing terbesar berbalik ke arah Catherine, giginya terlihat sekilas, dia menjatuhkan belanjaannya. Suara kaca pecah bergema di seluruh tempat parkir. 2 tahun lalu, dunia kecil Emma Parker hancur ketika mobil ibunya keluar jalur dari jalan pegunungan selama badai salju mendadak. Di usia 6 tahun, ia membawa kenangan tentang ibu kandungnya seperti batu mulia. Momen-momen halus dan dipoles yang dia keluarkan dan periksa di saat-saat tenang, tetapi berhati-hati agar tidak kehilangan detail apapun. Dulu, Emma yang ceria dan ramah, telah menarik diri ke dunia bisikan dan keheningan penuh kewaspadaan. Setelah kecelakaan itu, dia terutama berbicara dengan Hopi, kelinci boneka usang yang merupakan hadiah terakhir ibunya. Emma memiliki daya tangkap yang tidak biasa yang terkadang membuat orang dewasa gugup. Mata Hazelnya tampaknya menyerap segalanya, tidak ada yang terlewatkan. Hewan selalu tertarik padanya. Burung mendarat di dekatnya di bangku taman bermain, kucing lingkungan mengikutinya pulang seolah-olah mereka mengenali sesuatu yang sejenis dalam sikapnya yang tenang. Hubungan dengan hewan ini adalah satu-satunya benang dari dirinya yang dulu yang tetap utuh. Catherine Parker tidak pernah berencana untuk menjadi ibu tiri siapapun. Di usia 34 tahun, dia telah membangun kehidupan di sekitar karirnya sebagai perawat hewan dan koleksi ikan tropis kesayangannya. Satu-satunya hewan yang tidak memicu kecemasan yang melumpuhkan yang telah menghantuinya sejak Rottweiler menyerangnya, meninggalkannya dengan bekas luka baik secara fisik maupun emosional. Di usia 9 tahun, bekas luka bergerigi di lengannya berfungsi sebagai pengingat permanen, meskipun luka psikologisnya lebih dalam. Ketika dia bertemu James Parker di klinik hewan tempat dia bekerja, putrinya, Emma, adalah komplikasi, bukan daya tarik. Pernikahan mereka, 11 bulan lalu, lebih praktis daripada penuh gairah. 2 orang yang terluka saling mengenali kemungkinan persahabatan, jika bukan penyembuhan. Catherine mencoba terhubung dengan Emma setiap hari, menawarkan pertanyaan lembut yang dijawab dengan jawaban satu kata atau diam. Kedekatan gadis itu dengan hewan adalah jembatan potensial di antara mereka dan pengingat menyakitkan akan keterbatasan Catherine. Keluarga Parker tinggal di sebuah pertanian kecil yang telah menjadi milik keluarga James selama beberapa generasi, meskipun tinggal di lebih akurat daripada hidup dari 50 hektar tanah Tennessee yang berbatu menghasilkan sedikit di luar pajak properti dan sakit kepala pemeliharaan. James bekerja dengan 2 giliran kerja di konstruksi untuk membuat mereka tetap bertahan, pergi sebelum fajar dan kembali setelah waktu tidur Emma. Hampir setiap hari, pembayaran hipotek terlambat 60 hari dan listrik telah dimatikan 2 kali dalam setahun terakhir. Kebanggaan James mencegahnya menjual tanah, sementara kesedihannya membuatnya tidak tersedia secara emosional bagi istri barunya dan putrinya. Ketiganya bergerak melalui kehidupan mereka seperti planet di orbit terpisah, terhubung tetapi berjauhan, masing-masing membawa beban pribadi yang tidak dapat mereka bagikan. Catherine mendekati mobil dengan langkah terukur, jantungnya berdebar kencang di dadanya. Bertahun-tahun pelatihan sebagai perawat hewan telah mengajarinya untuk mengenali perilaku agresif pada hewan, tetapi anjing-anjing ini tidak menunjukkan tanda-tanda peringatan tipikal. Tidak ada bulu kuduk yang terangkat, tidak ada gigi yang terbuka atau telinga yang tertekuk. Sebaliknya, mereka mengawasinya dengan kecerdasan yang hampir manusiawi. Itu entah bagaimana lebih meresahkan. Emma, kamu baik-baik saja? Catherine memanggil dengan suara lebih tinggi dari biasanya. Emma mengangguk dari balik kaca, matanya lebar tetapi tidak takut. Mereka tidak jahat, katanya ketika Catherine berhasil masuk ke kursi pengemudi. Mereka hanya menginginkan sesuatu. Gembala terbesar, yang memiliki bekas luka melintang di moncongnya, meletakkan cakarnya di jendela Catherine, lagi-lagi mata tertuju padanya. Saat itulah dia melihat kerah kulit usang, sebagian tersembunyi di bawah bulu tebal.
Dua anjing lainnya juga mengenakan keras serupa, cukup halus untuk dilewatkan pada pandangan pertama. Kurasa mereka mungkin milik seseorang, kata Catherine, melawan getaran dalam suaranya. Dia mengeluarkan teleponnya dan menelepon James, yang tidak menjawab. Lalu pengendali hewan setempat. Mereka tidak dapat mengirim siapapun setidaknya selama 3 jam, lapornya kepada Emma. Setelah menutup telepon, Emma menekan tangan kecilnya ke jendela tempat gembala betina, yang terkecil dari ketiganya, telah mengawasinya dengan saksama. Kita tidak bisa meninggalkannya di sini, kata Emma. Mereka akan tertabrak mobil. Tempat parkir mulai terisi saat sore berubah menjadi malam. Beberapa pembeli melirik khawatir ke arah kendaraan yang dikelilingi oleh anjing besar. Seorang pria lanjut usia mendekat hanya untuk mundur ketika gembala terbesar berbalik menghadapnya. Biar aku periksa apakah mereka punya tanda pengenal, kata Catherine lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada Emma. Dengan keengganan yang lahir dari rasa takut dan kewajiban profesional, dia membuka pintunya perlahan. Gembala yang terluka itu mundur sedikit tetapi tidak melarikan diri, menjaga gerakannya tetap hati-hati dan tenang. Catherine meraih kerah anjing itu. Gembala itu tetap diam seperti batu saat jari-jarinya menemukan tanda logam yang terpasang pada kerah. Tetapi yang menarik perhatiannya adalah sesuatu yang lain, sebuah wadah silinder kecil seukuran botol resep, yang diamankan ke kerah dengan tali kulit yang lapuk. Tampaknya sengaja dipasang, bukan tidak sengaja. Apa itu? Tanya Emma, mencondongkan tubuh ke kursi Catherine. Aku tidak yakin. Catherine dengan hati-hati membuka wadah itu, menemukan di dalamnya selembar kertas tahan air yang digulung rapat dan sebuah foto kecil yang dilindungi oleh plastik. Tangannya sedikit gemetar saat dia membuka gulungan catatan itu, ketiga anjing itu mengawasi dengan fokus yang aneh. Tulisan tangannya tepat tetapi susah payah, jenis yang dibentuk oleh seseorang yang menulis secara fisik sulit. Nama saya Robert Wells, Purnawirawan Angkatan Darat AS. Jika Anda membaca ini, saya mungkin telah meninggal atau terpaksa meninggalkan rumah saya. Anjing-anjing ini, Max, Duke, dan Lady, telah menjadi keluarga dan keselamatan saya selama 8 tahun. Max, yang terbesar dengan bekas luka, adalah anjing pelayan saya setelah tur terakhir saya di Vietnam. Duke dan Lady dilatih sebagai hewan pendukung sebelum bergabung dengan keluarga kami. Tetangga saya, Thomas Crawford, berjanji untuk memastikan keselamatan mereka jika sesuatu terjadi pada saya, tetapi saya menjadi curiga terhadap niatnya. Anjing-anjing ini sangat terlatih dan berharga. Mereka pantas untuk tetap bersama seseorang yang akan mencintai mereka seperti saya telah mencintai mereka. Kendaraan saya telah dijual untuk menutupi hutang medis. Mereka mungkin mencari aroma atau penampilan yang familiar. Tolong bantu mereka. Keinginan terakhir saya adalah agar mereka menemukan kedamaian. Anda dapat memverifikasi identitas saya melalui kantor urusan veteran di Nashville. Tuhan memberkati Anda atas kebaikan Anda. Foto itu menunjukkan seorang pria kurus dan lapuk di kursi roda, diapit oleh 3 ekor gembala. Terlepas dari penyakitnya yang jelas, matanya membawa martabat yang tenang. Anjing-anjing di foto itu duduk dengan perhatian sempurna. Postur mereka militer, tepat. Mereka pikir kita Robert, bisik Emma mengerti, kesadaran muncul di wajahnya. Mobil kita terlihat seperti miliknya. Catherine melirik ke sekeliling tempat parkir, memperhatikan untuk pertama kalinya bahwa sedan biru tua mereka adalah salah satu dari beberapa model serupa. Dia membelinya 3 bulan lalu di lelang pemerintah, tidak pernah mempertanyakan asalnya. Kita perlu memverifikasi ini, kata Catherine, kembali ke mode profesional, meskipun hawa dingin telah menetap di antara tulang belikatnya. Dia menelepon klinik hewan setempat-tempat dia bekerja paruh waktu, menggambarkan anjing-anjing itu dan bertanya apakah ada orang yang melaporkan mereka hilang. Tidak ada laporan, Dr. Melissa Warner, atasannya, menegaskan. Tapi saya bisa menjalankan nomor microchipnya. Jika Anda membawanya masuk. Anjing pelayan terlatih selalu dicip. Catherine melihat ketiga ekor gembala, lalu ke wajah memohon Emma. Gadis yang hampir tidak mengucapkan 3 kalimat bersamaan sudah menurunkan jendelanya untuk membelai kepala gembala betina. Catherine, mereka lapar, kata Emma dengan otoritas yang tidak biasa. Aku bisa merasakan tulang rusuk mereka. Panggilan cepat ke kantor urusan veteran di Nashville menghasilkan konfirmasi bahwa Robert Wells itu ada, seorang veteran Vietnam berusia 72 tahun dengan catatan dinas yang terhormat. Namun, petugas itu tidak dapat mengungkapkan status atau lokasinya saat ini karena peraturan privasi. Aku perlu membuat beberapa panggilan lagi, kata Catherine kepada Emma, menelepon James lagi. Kali ini dia menjawab dengan suara nyaring.
Di atas suara latar belakang lokasi konstruksi. 3 ekor gembala Jerman? Catherine, kamu tahu kita tidak mampu membeli makanan anjing untuk 1 ekor hewan, apalagi 3, katanya. Kelelahan tampak dalam setiap kata. Dan bagaimana dengan, kamu tahu, fobia kamu? Dia bahkan tidak bisa menyebutkannya secara langsung lagi. Aku tahu. Tapi Catherine berhenti mengawasi Emma berinteraksi dengan Lady melalui jendela yang sedikit terbuka. Gadis itu tersenyum, benar-benar tersenyum, untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan. Ada catatan. Mereka milik seorang veteran, James, anjing pelayan mereka. Lalu bawa mereka ke penampungan, mereka akan menemukan rumah. Catatan itu secara khusus meminta untuk menjaga mereka bersama, dan kamu tahu apa yang terjadi pada anjing yang lebih tua di penampungan daerah. Catherine hampir bisa mendengar James menjalankan tangannya melalui rambutnya, gerakan khasnya saat stres. Hanya untuk malam ini, akhirnya dia berkata, "Kita akan mencari tahu sesuatu besok." Setelah mengakhiri panggilan, Catherine berbalik ke Emma. "Kita akan membawa mereka pulang, tapi hanya sementara. Besok kita akan mencari tahu lebih banyak tentang Robert Wells dan mencari tahu apa yang harus dilakukan." Wajah Emma berseri-seri dengan senyum tulus pertama yang dilihat Catherine sejak hari pernikahan mereka. "Mereka bisa tidur di kamarku." "Tidak, mereka akan tinggal di gudang," kata Catherine tegas, melawan arus kecemasan yang meningkat di dadanya memikirkan 3 ekor anjing besar di rumahnya, sampai kita menemukan mereka rumah yang layak. Saat Catherine dengan hati-hati membuka pintunya lebih lebar, ketiga ekor gembala itu mundur, memberinya ruang. Max, pemimpin yang terluka, mengawasinya dengan kecerdasan yang mengganggu saat dia mengambil seutas tali dari truknya. Perilaku disiplin mereka saat dia membuat tali pengikat sementara menegaskan semua yang dikatakan catatan itu. Ini bukanlah anjing liar biasa. Mereka adalah hewan pelayan terlatih militer, mungkin bernilai ribuan dolar, dan entah bagaimana terhubung ke mobil bekas mereka. Apa yang mungkin tidak diketahui Catherine saat dia memuat 3 ekor gembala Jerman ke bagian belakang sedannya adalah bahwa momen ini akan mengubah lintasan hidup mereka selamanya. Misteri Robert Wells dan anjing-anjingnya yang sangat terlatih baru saja mulai terungkap. Rumah pertanian Parker berdiri siluet di langit senja saat sedan Catherine merangkak menaiki jalan masuk kerikil. 3 ekor gembala Jerman duduk dengan presisi militer di belakang. Napas mereka adalah satu-satunya suara selain dari deritan ban di atas batu. Emma berputar di tempat duduknya untuk mengawasi mereka. Wajah kecilnya bersemangat dengan cara yang belum dilihat Catherine sejak sebelum pernikahan. James Parker menunggu di beranda. Bingkai tubuhnya yang tinggi tegang karena kelelahan dan kepenatan. Di usia 38 tahun, dia tampak lebih dekat ke usia 50 tahun. 2 tahun terakhir telah mengukir garis permanen di sekitar mata dan mulutnya. Tangan-tangannya yang lapuk karena konstruksi mencengkeram pagar beranda saat mobil berhenti. "Mereka di sini, Ayah," seru Emma, melepaskan sabuk pengamannya sebelum Catherine dapat menghentikannya. Gadis itu membuka pintunya dan bergegas menuju ayahnya. Lebih berenergi daripada yang dia miliki dalam beberapa bulan. Mata James melebar saat dia melihat 3 ekor gembala Jerman yang mengesankan, mengawasinya melalui jendela mobil. "Catherine," dia memulai dengan suara tegang. "Apa yang kamu pikirkan?" Catherine mengeluarkan kuncinya dengan kelambatan yang disengaja, mengatur pikirannya sebelum menghadapi suaminya. "Aku berpikir bahwa 3 ekor hewan pelayan terlatih pantas mendapatkan yang lebih baik daripada ditinggalkan di tempat parkir," jawabnya. Menjaga suaranya tetap tenang meskipun kecemasan berkibar di dadanya pada prospek melepaskan 3 ekor anjing besar di properti mereka. "Kita tidak mampu melakukan ini," kata James, menarik Emma lebih dekat dalam sikap melindungi. Saat Catherine membuka pintu belakang, anjing-anjing itu tetap duduk, menunggu perintah, bukti pelatihan mereka. Pajak properti jatuh tempo bulan depan dan pagar Northiel perlu diganti sebelum musim dingin. Makanan anjing untuk 3 ekor hewan sebesar ini akan menghabiskan biaya lebih dari anggaran belanjaan kita. Catherine mengangguk, mengakui kekhawatiran suaminya, sambil dengan hati-hati memasang tali pengikat sementara ke setiap kerah anjing. "Ini sementara, James, hanya sampai kita tahu apa yang terjadi pada pemiliknya dan menemukan rumah yang cocok." Dia menyerahkan tali pengikat yang terhubung ke Lady kepada Emma. "1 malam tidak akan membuat kita bangkrut." "Dan di mana tepatnya mereka tidur?" tanya James, mengamati anjing-anjing itu dengan campuran kekhawatiran dan pasrah. "Di gudang," jawab Catherine tegas. "Aku sudah menyiapkan kandang kuda tua dengan selimut." Wajah Emma jatuh. "Tapi mereka akan kedinginan di luar sana." "Mereka memiliki bulu tebal, sayang," jelas Catherine lembut.
dan mereka akan memiliki satu sama lain untuk kehangatan. Makan malam berikutnya ditandai dengan keheningan yang tidak nyaman, diselingi oleh kecerewetan Emma yang tidak biasa tentang anjing-anjing itu. James mengutak-atik kaserol yang dihangatkan kembali, ekspresinya semakin gelap dengan setiap pengamatan antusias dari putrinya. Max melindungi tentara di Vietnam. Ayah, seperti yang dilakukan kakek John, kata Emma, merujuk pada ayah James yang telah bertugas 2 tur sebelum kembali ke rumah dengan luka-luka yang akhirnya merenggut nyawanya. Dan Lady bisa merasakan ketika orang sedih. Dia terus meletakkan kepalanya di pangkuanku di dalam mobil, tepat di tempat yang paling sakit ketika aku memikirkan ibu. James meletakkan garpunya dengan kekuatan yang cukup untuk membuat piring-piring itu melonjak. Emma, anjing-anjing ini tidak tinggal, mereka bukan milik kita. Kita tidak mampu memelihara hewan peliharaan saat ini, terutama tidak 3 ekor besar dengan pelatihan khusus. Bibir bawah Emma bergetar. Tapi mereka memilih kita, ayah. Pemiliknya mengatakan pemiliknya sudah meninggal. James menyela, lalu segera melembutkan nada suaranya pada tatapan tajam Catherine. Maafkan aku, Em. Aku tahu kamu telah membuat hubungan, tetapi terkadang hidup tidak berjalan seperti yang kita inginkan. Anjing-anjing ini membutuhkan rumah yang dapat merawat mereka dengan benar. Catherine mengawasi penutup familiar menutup di balik mata Emma. Sekilas singkat tentang anak yang bersemangat yang pernah dia lihat menghilang di balik dinding kesedihan yang telah dia bangun selama kemajuan satu sore menghilang dalam sekejap. Bolehkah aku permisi? Tanya Emma dengan suara sopan kecil yang telah menjadi cara komunikasi standarnya. Setelah Emma meninggalkan meja, Catherine menghadapi suaminya. Aku tahu keuangan kita ketat, tetapi kamu melihatnya hari ini. Dia terlibat, bersemangat. Dia hadir dengan cara yang belum dia lakukan sejak Sarah meninggal. James menjalankan tangannya melalui rambutnya yang menipis. Kita tidak dapat membuat keputusan besar dalam hidup berdasarkan tindakan sementara. Catherine, kamu dari semua orang harus mengerti. Bagaimana dengan rasa takutmu? Bagaimana kamu berencana untuk hidup dengan 3 ekor anjing besar ketika kamu hampir tidak bisa berada di ruangan yang sama dengan Chihuahua milik Nyonya Peterson di klinik? Catherine tersentak, ingatan tentang serangan panik setelah serangan anjing masa kecilnya masih jelas. Aku mengelola, katanya, meskipun sore itu telah membuatnya terkuras dari kewaspadaan konstan untuk menjaga ketakutannya terkendali. Dan kondisiku seharusnya tidak mendikte apakah Emma mendapatkan dukungan yang dia butuhkan. Jadi aku orang jahat karena bersikap praktis? James mendorong piringnya menjauh. Anjing-anjing itu makan lebih banyak dalam seminggu daripada anggaran belanjaan kita selama sebulan. Perawatan hewan untuk 3 ekor hewan, pelatihan, pemeliharaan, dan bagaimana dengan fakta bahwa mereka mungkin bernilai ribuan hewan pelayan? Bagaimana jika keluarga orang Robert ini datang mencari mereka? Catherine ragu-ragu, lalu berbagi penemuan terpentingnya dari panggilan telepon sore itu. Mobilnya, katanya pelan, mobil kita mungkin terhubung dengan anjing-anjing ini. Dahi James berkerut. Apa yang kamu bicarakan? Aku membeli sedan itu di lelang pemerintah di Nashville 3 bulan lalu. Menurut catatan Robert, kendaraannya dijual untuk menutupi hutang medis. Anjing-anjing itu mengenali mobilnya, James. Mereka pikir kita adalah dia yang kembali untuk mereka. Warna menghilang dari wajah James. Kamu mengatakan kita mengendarai mobil orang mati? Atau, bahwa anjing-anjing ini melacak kita karena itu? Aku mengatakan mungkin ada alasan mereka menemukan kita secara khusus. Catherine meraih tangannya di seberang meja. Mungkin itu kebetulan, mungkin itu sesuatu yang lebih, tetapi tidakkah itu membuatmu bertanya-tanya mengapa mereka muncul hari ini pada saat itu, dengan Emma sendirian di dalam mobil? James menarik tangannya. Jangan mengubah ini menjadi semacam campur tangan ilahi, C. Kita sedang berjuang untuk menjaga pertanian, untuk menjaga makanan di meja. Aku bekerja 14 jam sehari, 6 hari seminggu. Menambahkan 3 ekor anjing besar ke tanggung jawab kita tidak bertanggung jawab, tidak peduli seberapa dekat Emma. Perdebatan mereka terganggu oleh suara gedebuk lembut dari arah kamar tidur Emma, diikuti oleh suara yang jelas dari jendela yang bergeser terbuka. Catherine dan James bertukar pandang cemas sebelum berlomba menuruni lorong. Kamar Emma kosong. Lampu tidurnya menerangi jendela yang terbuka dan jejak kaki kecil di petak bunga di bawahnya. James mengumpat pelan saat mereka bergegas menuju gudang. Bulan purnama memberikan cukup cahaya untuk melihat sosok kecil Emma. Menyelinap melalui pintu gudang, mereka menemukannya meringkuk di tumpukan jerami di antara Max dan Doug, dengan kepala Lady beristirahat di pangkuannya.
Ketiga gembala itu mendongak saat orang dewasa masuk tetapi tidak bergerak untuk meninggalkan posisi mereka. Emma, James memulai dengan suara tegang, dengan amarah dan ketakutan. Mereka menangis, Emma menyela dengan suara kecil tetapi tegas. Mereka merindukannya, mereka takut. Lady mengatakan mereka sudah sendirian selama berhari-hari. Anjing tidak berbicara, sayang, kata Katerina lembut, meskipun pengalaman profesionalnya membuatnya bertanya-tanya pada tingkat komunikasi yang mungkin antara seorang anak yang sensitif dan hewan yang cerdas secara emosional. Bukan dengan kata-kata, desak Emma, tetapi mereka mengatakan hal-hal. Max terluka di sini, dia menunjuk ke sisinya sendiri di mana sepetak bulu di gembala besar tampak kusut. Dan Duke tidak banyak makan karena perutnya sakit. Lady adalah yang termuda, tetapi dia merawat anak-anak laki-laki. Katerine mendekat dengan hati-hati dan berlutut untuk memeriksa Max. Gembala itu tetap diam saat dia membelah bulunya untuk memperlihatkan luka yang sembuh di sepanjang tulang rusuknya. Ini perlu dibersihkan, gumamnya. Pelatihan veteriner sementaranya mengesampingkan rasa takutnya. James menyaksikan pemandangan itu dengan emosi yang bertentangan yang terlihat di wajahnya. Kekhawatiran untuk putrinya, kekhawatiran tentang keuangan mereka, dan sesuatu yang lain. Sesuatu yang tampak hampir seperti kerinduan saat dia mengamati Emma, bersemangat dan terlibat, tetapi, 1 minggu, dia akhirnya berkata dengan suara kasar. Kita akan memelihara mereka selama 1 minggu sementara kita mencari keluarga Robert atau menemukan rumah yang cocok. Tapi, Emma, kamu harus berjanji untuk tidak terlalu terikat. Anjing-anjing ini memiliki pelatihan khusus dan mungkin milik suatu tempat tertentu. Emma mengangguk dengan sungguh-sungguh, tetapi harapan yang menyala di matanya menceritakan kisah yang berbeda. Katerine segera mengenalinya, harapan putus asa yang sama yang telah dia simpan ketika dia menikahi James, keyakinan bahwa potongan-potongan yang rusak entah bagaimana dapat cocok bersama untuk menciptakan sesuatu yang utuh. Saat mereka berjalan kembali ke rumah, Emma di antara mereka, memegang kedua tangan mereka, Katerine tidak dapat menghilangkan perasaan bahwa hidup mereka telah berubah arah secara tidak dapat ditarik kembali. Misteri 3 ekor gembala Jerman dan hubungan mereka dengan mobil bekas keluarga Parker baru saja mulai terungkap, tetapi satu hal sudah jelas. Jarak hati-hati yang telah dijaga oleh ketiga manusia itu satu sama lain telah dilanggar secara tidak dapat diperbaiki oleh kedatangan 3 ekor hewan yang tidak terduga. Pagi pertama dengan 3 ekor gembala Jerman di peternakan Parker membawa tantangan. Catherine tidak mengantisipasi. Dia bangun sebelum fajar, tidurnya terpecah oleh mimpi cemas di mana anjing-anjing besar mengurungnya di ruang yang semakin kecil, bertekad untuk mempertahankan kendali atas situasi. Dia berpakaian dengan cepat dan menuju ke gudang sebelum Emma atau James bangun. Udara pagi yang sejuk membawa aroma musim gugur yang mendekat. Saat Katerine mendekati gudang, membawa perlengkapan medis di tangan, langkahnya melambat saat dia mencapai pintu, detak jantungnya semakin cepat. Mengambil napas dalam-dalam, dia mendorongnya terbuka, mempersiapkan diri untuk 3 ekor anjing besar yang bergegas ke arahnya. Sebaliknya, dia menemukan mereka di posisi yang persis sama dengan yang mereka duduki malam sebelumnya. Max, pemimpin yang terluka, duduk dengan perhatian di dekat pintu, mata kuningnya melacak gerakannya. Duke tetap di kandangnya, kepala bertumpu pada cakarnya, tetapi sangat waspada. Lady berdiri tetapi mempertahankan jaraknya, seolah-olah merasakan ketidaknyamanan Katerine. Selamat pagi, kata Katerine canggung, suaranya terdengar tidak wajar. Di gudang yang sunyi, dia meletakkan perlengkapan medis dan mengeluarkan kain kasa, antiseptik, dan antibakteri. Oke, Max, aku perlu memeriksa sisimu. Yang mengejutkannya, gembala besar itu mendekat dan memposisikan dirinya di sampingnya, memperlihatkan area yang terluka tanpa diminta. Ketepatan gerakannya menegaskan apa yang telah ditunjukkan oleh catatan itu, ini adalah hewan yang terlatih secara ekstensif yang bernilai ribuan dolar dan bertahun-tahun instruksi khusus. Tangan Katerine sedikit gemetar saat dia membersihkan luka itu, tetapi Max tetap diam sempurna. Kamu anak yang baik, bisiknya, pujian itu terasa asing di bibirnya. Sudah 25 tahun sejak dia menyentuh anjing dengan sukarela, sengatan hantu jahitan masa kecil berkobar di lengannya. Dia menyukaimu. Suara Emma datang dari pintu, mengejutkan Katerine. Kupikir kamu masih tidur, kata Katerine, menyelesaikan perban di sisi Max. Emma mendekat perlahan, gaun tidurnya menyapu lantai. Lady memberitahuku kamu ada di sini. Pada ekspresi skeptis Catherine, dia menambahkan, aku mendengarnya bangun dan melihat ke arah pintu. Anjing mendengar hal-hal yang tidak kita dengar. Selama 3 hari berikutnya, Katerine mendapati dirinya secara bertahap menyesuaikan diri dengan kehadiran para gembala.
Detasemen profesional membantu. Dia memantau kesehatan mereka, mengukur porsi makanan yang sesuai dari tas yang dengan enggan dibeli James, dan menetapkan jadwal makan. Dia mempertahankan jarak fisik bila memungkinkan, tetapi setiap interaksi yang berhasil mengurangi kecemasannya secara bertahap. Anjing-anjing itu, pada bagian mereka, tampaknya memahami keterbatasannya. Mereka tidak pernah mendekat tanpa undangan, menjaga jarak yang hormat, dan menanggapi bahkan perintah ragu-ragu dengan kepatuhan segera. Max, khususnya, tampaknya telah mengangkat dirinya sebagai walinya, memposisikan dirinya di antara Catherine dan setiap ancaman yang dirasakan, termasuk ayam jantan agresif yang telah menerornya sejak mereka pindah ke pertanian. James tetap teguh tentang sifat sementara dari pengaturan mereka, tetapi bahkan dia mendapati perlawanannya melemah. Pada pagi hari keempat, Catherine menemukannya di gudang sebelum giliran kerjanya, mengganti kerak kulit usang dengan yang baru yang telah dia beli saat istirahat makan siangnya pada hari sebelumnya. Yang lama mengiritasi, jelasnya dengan kasar ketika dia melihatnya mengawasi, hanya berusaha menjadi manusiawi sampai kita menemukan mereka rumah permanen. Catherine mengangguk, tidak menyebutkan buku panduan pelatihan anjing yang dia lihat di truknya atau cara dia mulai menyimpan sisa-sisa dari makan malamnya untuk Duke, yang nafsu makannya tetap mengkhawatirkan. Transformasi yang paling dramatis, bagaimanapun, ada pada Emma. Anak yang menarik diri dan pendiam yang telah bergerak di sekitar rumah seperti hantu selama berbulan-bulan telah digantikan oleh kehadiran yang bersemangat dan mengobrol. Dia menghabiskan setiap saat yang tersedia dengan anjing-anjing itu, membacakan kepada mereka dari buku-buku sekolahnya, mengajari mereka nama-nama bonekanya, dan menceritakan rahasia-rahasia yang tidak dapat diakses oleh Catherine dan James. Lady mengatakan dia merindukan orangnya, lapor Emma saat sarapan pada hari kelima, tetapi dia pikir kita adalah orang-orangnya sekarang juga. Max masih menunggu Robert untuk kembali, meskipun Catherine dan James bertukar pandang. Mereka telah menelepon setiap organisasi veteran di negara bagian, memasang pemberitahuan secara daring, dan bahkan menghubungi Via Nashville secara langsung. Respons yang konsisten itu membuat frustrasi dan mengkhawatirkan. Robert Wells telah menjadi penghuni panti jompo veteran hingga sekitar 3 minggu lalu, ketika dia dipindahkan ke fasilitas perawatan akhir hayat yang tidak ditentukan di mana peraturan. Privasi mencegah mereka untuk mempelajari lebih lanjut tanpa kedudukan hukum. Emma, ingat apa yang kita diskusikan. James berkata dengan lembut, anjing-anjing itu mungkin tidak bisa tinggal bersama kita secara permanen. Emma mengangguk, meskipun ekspresinya tetap keras kepala. Aku tahu, tapi mereka membutuhkan kita sekarang. Duke masih belum makan dengan benar. Catherine juga menyadari hal ini. Sementara Max dan Lady menghabiskan makanan mereka dengan nafsu makan yang sehat, Duke memilih-milih makanannya dan kadang-kadang merengek saat berbaring. Pengalaman profesionalnya menunjukkan sesuatu yang lebih serius daripada sekadar masalah penyesuaian. Kupikir kita harus meminta Dr. Warner memeriksanya. Catherine menyarankan. Aku bisa membawanya ke klinik besok selama shiftku. Hari berikutnya mengungkapkan kompleksitas situasi mereka. Pemeriksaan Dr. Warner terhadap Duke mengidentifikasi massa di perutnya yang memerlukan intervensi bedah, sebuah prosedur yang akan menelan biaya sekitar $3.000. Dia sehat dan bisa memiliki tahun-tahun ke depan dengan perawatan yang tepat. Dr. Warner menjelaskan saat Duke terbius setelah USG, tetapi tanpa operasi, prognosisnya tidak baik, 3 bulan, mungkin kurang. Tenggorokan Catherine tercekat. Kami hanya merawat sementara. Aku tidak tahu apakah kita bisa membuat keputusan itu. Ekspresi Dr. Warner melembut dengan pengertian. Praktik ini memiliki dana untuk kasus seperti ini. Tidak cukup untuk menutupi semuanya, tetapi itu bisa membantu. Anjing-anjing ini menyelamatkan nyawa pemiliknya. Catherine, itu berarti sesuatu dalam buku saya. Ketika Catherine kembali ke rumah dengan Duke dan berita buruk itu, dia menemukan James dan Emma duduk di meja dapur dengan seorang petugas, Daniel Reynolds, dari Departemen Serif Daerah. Nyonya Parker, petugas itu menyapa. Saya mengerti Anda menemukan 3 anjing gembala Jerman baru-baru ini. Lengan Catherine secara naluriah mengencang di sekitar kandang Duke. Ya, sekitar seminggu yang lalu. Kami telah mencoba mencari informasi tentang pemiliknya. Petugas Reynolds mengangguk. Itu sebabnya saya di sini. Kami menerima laporan tentang 3 anjing yang cocok dengan deskripsi mereka. Seorang pria bernama Thomas Crawford mengklaim bahwa mereka milik pamannya, Robert Wells, yang baru saja meninggal. Dia telah memberikan dokumentasi yang menunjukkan bahwa dia adalah kerabat terdekat. James mengerutkan kening. Catatan yang kami temukan secara khusus menyebutkan kekhawatiran tentang tetangga ini.
Crawford mengatakan dia tidak mempercayai niat pria itu terhadap anjing-anjing itu. Sayangnya, perselisihan keluarga tentang warisan bukanlah hal yang aneh. Petugas Reynolds menjawab tanpa bukti kesalahan. Kerabat terdekat yang sah memiliki hak atas properti almarhum, termasuk hewan. Wajah Emma menjadi pucat. Tapi Duke sakit, bisiknya. Dia membutuhkan operasi. Orang Crawford ini tidak akan membayar untuk itu. Dia akan membiarkan Duke mati. Ekspresi petugas itu melembut saat dia berlutut setinggi Emma. Saya mengerti Anda menjadi terikat pada hewan-hewan ini, Nona muda. Tetapi hukum memiliki ketentuan khusus tentang properti yang ditemukan dan warisan. Mereka bukan properti, kata Emma dengan sengit, mereka adalah pahlawan. Catatan Robert mengatakan Max menyelamatkan tentara. Tertawa. Mereka pantas mendapatkan yang lebih baik daripada seseorang yang hanya ingin menjual mereka. Petugas Reynolds mengangkat alis. Menjual mereka? Catherine menjelaskan tentang pelatihan khusus anjing dan potensi nilai. Anjing-anjing layanan dengan tingkat pelatihan mereka bisa bernilai $25.000 masing-masing, mungkin lebih dengan latar belakang militer mereka. Kami khawatir. Minat Tuan Crawford lebih bersifat finansial daripada sentimental. Petugas itu membuat catatan di buku catatannya yang kecil. Saya akan menyelidikinya. Sementara itu, Anda diizinkan untuk terus merawat hewan-hewan itu, terutama jika salah satunya membutuhkan perhatian medis. Tuan Crawford telah setuju untuk memberi kami waktu untuk menyelidiki klaimnya dengan benar. Dia ragu-ragu, lalu menambahkan dengan lebih lembut, tetapi saya harus memperingatkan Anda, jika dokumentasinya sah, Anda mungkin harus menyerahkan anjing-anjing itu dalam waktu seminggu. Setelah petugas itu pergi, Emma melarikan diri ke kamarnya sambil menangis. James merosot ke kursi dapur. Ekspresinya bermasalah, $3.000 untuk operasi, gumamnya. Kami hampir tidak bisa membayar hipotek seperti itu. Catherine meletakkan kandang Duke dengan hati-hati. Ada sesuatu yang lain, katanya pelan. Dr. Warner menemukan microchip di Duke. Prosedur standar untuk memindai anjing liar. Dia menarik napas dalam-dalam. Pemilik terdaftar bukanlah Robert Wells, itu adalah program anjing pekerja Angkatan Darat AS, khususnya Resimen Ranger ke-75. Kepala James tersentak. Rangers? Ayah saya bertugas dengan Resimen ke-75. Ada lagi, Catherine melanjutkan. Chip itu berisi informasi kontak untuk seorang pawang bernama Letnan Robert Wells, tetapi juga mencantumkan kontak sekunder, Kapten John Parker. James menatapnya, warna menghilang dari wajahnya. Ayah saya. Tanggalnya sejajar dengan masa baktinya. Dr. Warner sedang melakukan penyelidikan melalui saluran resmi, tetapi tampaknya anjing-anjing ini, atau setidaknya Duke, mungkin memiliki hubungan dengan dinas militer ayahmu. Wahyu itu menyebar melalui komunitas kecil mereka dengan kecepatan yang mengejutkan. Pada sore berikutnya, telepon Catherine terus berdering dengan pesan dari tetangga yang menawarkan dukungan. Nyonya Abri dari gereja membawa casserole buatan sendiri dan cek $50 untuk operasi Duke. Tuan Peterson, pemilik toko perangkat keras, mengantarkan makanan anjing premium dan menyebutkan bahwa menantunya bekerja untuk administrasi veteran dan mungkin dapat membantu menavigasi birokrasi. Dukungan yang paling tidak terduga datang dari klien Catherine di klinik hewan. Dr. Warner tampaknya telah berbagi cerita dengan izin Catherine dan pada akhir shiftnya. Toples Mason berlabel dana operasi Duke berisi hampir $400 tunai dan beberapa janji akan lebih banyak lagi. Orang-orang menghormati dinas militer, Dr. Warner menjelaskan ketika mereka menghitung sumbangan hari itu, dan mereka menyukai misteri yang bagus. Hubungan antara anjing-anjing ini, mobil Anda, dan dinas militer ayah mertua Anda telah menangkap imajinasi semua orang. Respons masyarakat membawa emosi campur aduk bagi Catherine. Dukungan finansial sangat dihargai, tetapi perhatian itu membuat pengaturan sementara mereka terasa semakin permanen. James telah berhenti berbicara tentang mencari rumah lain untuk anjing-anjing itu, alih-alih menghabiskan malamnya untuk meneliti sejarah K9 Resimen Ranger ke-75. Emma telah mulai memperkenalkan diri kepada tetangga sebagai gadis dengan 3 anjing pahlawan, kepribadiannya yang sebelumnya tertutup berkembang dengan setiap penceritaan kisah mereka. Ya, transformasi Catherine sendiri terbukti paling mengejutkan dari semuanya. Wanita yang pernah menolak undangan makan malam untuk menghindari rumah dengan hewan peliharaan sekarang mendapati dirinya tidur dengan pintu kamar tidurnya terbuka, mendengarkan suara kesusahan dari Duke saat dia pulih dari perawatan awalnya. Lady telah mulai berbaring di luar pintu kamar tidurnya di malam hari. Seorang penjaga diam, Catherine, lebih menghibur daripada mengkhawatirkan.
Anda berbeda dengan mereka? James mengamati pada malam ke-10 ketika mereka duduk di beranda menonton Emma bermain lempar tangkap dengan Max di senja. Lebih percaya diri. Katerina mengangguk, mengejutkan dirinya sendiri dengan kesadaran. Mereka dapat diprediksi. Tidak seperti kebanyakan anjing, mereka tidak melompat atau membuat gerakan tiba-tiba. Mereka menghormati batasan. Dia tersenyum tipis. Dan mereka melindungi Emma saat dia paling membutuhkannya. Itu berarti banyak. Apakah Anda pikir kita harus memperjuangkan mereka? James bertanya, pertanyaan yang telah dia hindari selama berhari-hari akhirnya muncul. Jika orang Crawford ini mendorong klaimnya. Sebelum Katerina dapat menjawab, telepon berdering. ID penelepon menampilkan pusat medis urusan veteran Nashville. James menjawab, ekspresinya beralih dari rasa ingin tahu menjadi terkejut saat dia mendengarkan. Kami akan berada di sana besok pagi, katanya, akhirnya mengakhiri panggilan dengan tangan gemetar. Ada apa? Katerina bertanya, khawatir, dadanya menegang. James menatapnya, lalu pada Emma dan anjing-anjing di halaman. Robert Wells belum meninggal, katanya pelan. Dia telah dalam perawatan akhir hayat untuk kanker stadium akhir, tetapi dia sangat hidup dan dia meminta untuk bertemu anjing-anjingnya dan kita sebelum dia meninggal. Catherine merasakan dunia bergeser di bawahnya. Semua asumsi mereka tentang situasi itu tiba-tiba diragukan. Jika Robert Wells masih hidup, klaim Thomas Crawford sebagai kerabat terdekat adalah penipuan. Tetapi itu juga berarti anjing itu masih memiliki pemilik yang mencintai mereka, yang mungkin menginginkan mereka kembali untuk berapapun waktu yang tersisa baginya. Kesadaran itu membawa sakit yang tak terduga ke dada Katerina. Dalam waktu kurang dari 2 minggu, 3 anjing gembala Jerman telah berubah dari penyusup yang menakutkan menjadi bagian penting dari keluarga mereka yang rapuh. Prospek mengucapkan selamat tinggal, bahkan untuk mengembalikan mereka ke pemilik yang sah, terasa seperti kehilangan sesuatu yang berharga, sama seperti dia telah menemukan keberanian untuk menerimanya. Keesokan paginya Fajar menyingsing dengan kabut tebal yang menempel di perbukitan Tennessee, menyelimuti ladang Parker dengan warna putih seperti hantu. Katerina bangkit sebelum alarm, tidurnya gelisah dan dangkal. Prospek bertemu Robert Wells, seorang pria yang mereka yakini telah meninggal, yang anjing-anjingnya secara tak dapat dijelaskan telah mengubah dinamika keluarga mereka, memenuhi dirinya dengan emosi yang bertentangan. Kondisi Duke telah memburuk dalam semalam. Napasnya menjadi berat dan dia menolak bahkan kaldu ayam khusus yang telah disiapkan Katerina. Urgensi situasi medisnya menambahkan lapisan ketegangan lain pada kunjungan mereka yang akan datang ke fasilitas perawatan akhir hayat. Dia tidak akan bertahan lebih lama tanpa intervensi. Katerina memberitahu James saat mereka memuat 3 anjing gembala ke bagian belakang sedan mereka. Emma duduk diam di kursi belakang, wajah kecilnya muram saat dia membelai kepala Lady. Dr. Warner mengatakan masa itu kemungkinan menekan diafragmanya sekarang. Itu sebabnya napasnya terganggu. James mengangguk muram, buku-buku jarinya putih menempel pada setir. Apakah Anda membawa folder dengan semua dokumentasi, catatan, dokumen VA, segala sesuatu tentang koneksi ke ayah saya? Katerina menepuk tas kurirnya. Semuanya ada di sini, bersama dengan catatan medis Duke dan perkiraan untuk operasi. Pusat perawatan akhir hayat Magnolia Gardens berdiri di pinggiran Nashville. Eksterior batanya sebagian terhalang oleh pohon-pohon magnolia yang menjulang tinggi yang memberi nama fasilitas itu. Seorang perawat yang simpatik menemui mereka di tempat parkir, setelah diberi pengarahan tentang keadaan yang tidak biasa dari kunjungan mereka. Tuan Wells memiliki hari-hari baik dan sulit, dia menjelaskan, memimpin mereka menuju pintu masuk pribadi. Hari ini di suatu tempat di antara. Kegembiraan tentang melihat anjing-anjingnya telah memberinya energi, tetapi, tolong pahami, kondisinya sudah lanjut. Dia mudah lelah. Perawat itu ragu-ragu, melihat Duke di kandangnya. Kami biasanya tidak mengizinkan banyak hewan, tetapi mengingat keadaannya, pengecualian telah dibuat. Namun, jika staf merasa Tuan Wells menjadi terlalu gelisah atau lelah, kami mungkin perlu mempersingkat kunjungan. Mereka mengikutinya melalui koridor yang tenang ke halaman taman kecil yang dapat diakses dari kamar Robert. Kami pikir ini mungkin lebih baik daripada membawa 3 anjing besar ke dalam. Dia menjelaskan. Tuan Wells dapat didorong keluar ketika Anda siap. Katerina berlutut di samping kandang yang berisi Duke. Mata anjing gembala itu kusam karena kesakitan, napasnya dangkal. James, aku khawatir tentang Duke. Tingkat stres ini tidak baik untuknya dalam kondisinya. James mengangguk, kekhawatiran mengukir garis di sekitar matanya.
Mari kita lihat bagaimana kelanjutannya. Mungkin kunjungan dengan Robert akan benar-benar membantunya. Emma berdiri di antara Max dan Lady memegang tali mereka dengan ketenangan yang bertentangan dengan usianya yang 6 tahun. Mereka tahu dia ada di sini, katanya pelan. Mereka bisa menciumnya. Seolah mengkonfirmasi kata-katanya, ketiga anjing itu berbalik bersamaan ke arah pintu Prancis yang mengarah dari gedung ke halaman. Sesaat kemudian mereka terbuka untuk memperlihatkan seorang perawat mendorong seorang pria kurus dengan rambut perak. Terlepas dari kerapuhannya yang jelas, Robert Wells membawa dirinya dengan sikap militer. Bahunya yang kurus tegak dan tulang punggungnya lurus menempel pada penyangga kursi roda. Reaksi dari anjing-anjing itu segera dan memilukan. Max mengeluarkan rengekan lembut, seluruh tubuhnya bergetar karena pengekangan. Lady menarik dengan lembut talinya, ekornya bergoyang ragu-ragu, seolah tidak yakin apakah harus mempercayai inderanya. Di dalam kandangnya, Duke berjuang untuk bangkit, rasa sakitnya untuk sementara terlupakan. Anak-anakku, suara Robert pecah saat dia mengulurkan tangan gemetar. Dan gadisku, Lady, kamu menemukan mereka. Catherine melepaskan Max dari talinya, mempercayai pelatihan anjing itu. Anjing gembala itu mendekati Robert dengan pengekangan yang bermartabat, menekan moncongnya ke telapak tangan pria tua itu. Lady mengikuti seluruh tubuhnya menggeliat dengan kegembiraan yang hampir tidak terkendali. Catherine membuka kandang Duke terakhir membantu anjing yang lemah menavigasi jarak pendek ke tuannya. Wajah Robert yang lapuk hancur saat Duke tertatih-tatih ke arahnya. Apa yang terjadi pada anakku? Dia memiliki massa di perutnya. Catherine menjelaskan dengan lembut sikap profesionalnya, membantunya menjaga ketenangan dalam momen yang syarat emosi. Itu membutuhkan intervensi bedah, tetapi prognosisnya bisa baik dengan perawatan yang tepat. Robert mengangguk, tangannya dengan lembut menjelajahi sisi Duke. Dia selalu yang paling rapuh, pikiran brilian, tetapi rentan secara fisik. Mata birunya yang pudar terangkat ke wajah Catherine. Anda seorang dokter hewan? Perawat hewan, dia mengoreksi. Saya telah merawat mereka sejak mereka menemukan kami. Menemukanmu? Alis Robert terangkat. Saya diberitahu mereka ditahan sebagai anjing liar. James melangkah maju, memperkenalkan dirinya dan Emma. Mereka mengepung mobil kami di tempat parkir supermarket sekitar 2 minggu lalu. Mereka tidak mau pergi. Kami menemukan catatan Anda di wadah di kerah Max. Pengakuan menyingsing di wajah Robert, sedan biru. Thomas mengatakan dia telah menjual mobil saya kepada keluarga muda. Tatapannya menajam, Anda punya mobil saya. Kami membelinya di lelang pemerintah 3 bulan lalu. Catherine menegaskan. Kami tidak tahu sejarahnya sampai anjing-anjing itu menemukan kami. Robert tersenyum tipis, menggaruk di belakang telinga Max. Anak-anak ini dilatih untuk mengenali dan mengingat hingga 50 kendaraan yang berbeda. Bagian dari fungsi militer mereka adalah identifikasi target. Dia menatap ketiga anjing yang mengelilingi kursi rodanya. Mereka pasti mengenali mobil itu dan mengira aku akan kembali untuk mereka. Emma, yang biasanya diam, melangkah maju. Catatan Anda mengatakan Anda curiga terhadap Tuan Crawford. Dia memberitahu polisi bahwa Anda sudah meninggal dan mencoba mengambil anjing-anjing itu kembali. Ekspresi Robert mengeras. Thomas adalah tetangga saya selama 7 tahun. Ketika kesehatan saya menurun, dia menawarkan untuk menangani urusan saya, menjual mobil untuk menutupi tagihan medis, memelihara rumah saya sampai dapat dijual dan, yang terpenting, menemukan rumah yang layak untuk anjing-anjing saya. Tangannya sedikit gemetar saat dia membelai kepala Lady. Saya mulai mencurigai niatnya tidak terhormat ketika dia mulai mengajukan pertanyaan rinci tentang pelatihan dan nilai mereka. Petugas polisi menyebutkan Crawford memberikan dokumentasi yang menunjukkan bahwa dia adalah kerabat terdekat Anda. James berkata, mustahil. Saya tidak punya kerabat yang masih hidup. Robert menjawab dengan tajam. Adikku meninggal 3 tahun lalu. Thomas tidak memiliki klaim hukum atas apapun milikku, terutama anjing-anjingku. Percakapan itu terganggu oleh runtuhnya Duke secara tiba-tiba. Kakinya menyerah ketika kejang rasa sakit mengguncang tubuhnya. Catherine bergegas maju pelatihan medisnya mengesampingkan segalanya. Dia membutuhkan perawatan darurat, katanya, memeriksa gusinya dan mendapati mereka pucat. Masa mungkin telah pecah. Wajah Robert berkerut karena kesedihan. Aku tidak bisa kehilangannya. Tidak sekarang, tidak ketika aku menemukannya lagi. James berlutut di samping veteran tua itu, Pak. Operasi itu menelan biaya sekitar $3.000.
Masyarakat telah mengumpulkan hampir $800 dan kami siap menutupi beberapa biaya. Tetapi uang bukanlah masalah, Robert menyela. Saya punya tabungan. Thomas tidak pernah diberi akses ke rekening saya, hanya kekuatan untuk menjual aset tertentu. Dia menoleh ke perawat yang melayang di dekatnya, Angela. Di kamar saya ada portofolio kulit di laci paling atas. Bawa segera. Sementara mereka menunggu, Catherine dan James bekerja sama untuk menstabilkan Duke, membuatnya senyaman mungkin. Emma duduk di samping kursi roda Robert, kepala Lady di pangkuannya. Putri Anda memiliki bakat, Robert mengamati dengan tenang kepada James. Unit K9 militer akan merekrutnya dalam sekejap. Dia memahami mereka. James melirik Emma, tangannya yang kecil dengan percaya diri memeriksa telinga Lady, seperti yang diajarkan Catherine padanya. Dia kehilangan ibunya 2 tahun lalu. Belum terhubung dengan siapapun atau apapun sejak anjing-anjing Anda menemukan kami. Robert mengangguk sambil berpikir. Anjing, tidak, terutama ketiga ini. Mereka dilatih untuk mengidentifikasi orang-orang yang stres. Dia tersenyum tipis pada Emma. Mereka mungkin mengenali roh yang sama. Perawat kembali dengan portofolio Robert. Dengan tangan gemetar dia mengeluarkan beberapa dokumen, termasuk buku ban yang menunjukkan saldo yang besar dan surat-surat hukum yang tidak dapat diidentifikasi Catherine dari kejauhan. Rekening ini dibuat khusus untuk perawatan mereka. Robert menjelaskan. Saya tidak pernah memberi Thomas akses ke sana. Saya ingin Anda membawa Duke untuk operasinya. Segera. Gunakan dana apapun yang diperlukan. Dia ragu-ragu, lalu mengeluarkan dokumen lain dan saya ingin Anda mempertimbangkan ini. Catherine menerima kertas itu, memindainya dengan cepat sebelum tersentak. Ini adalah pengalihan kepemilikan. Robert mengangguk, ekspresinya muram. Saya punya waktu berminggu-minggu lagi, mungkin berhari-hari. Anjing-anjing ini pantas mendapatkan keluarga yang memahami nilai mereka di luar pelatihan atau silsilah mereka. Tatapannya beralih dari Catherine ke James, ke Emma. Mereka memilih Anda. Itu penting bagi saya. Emma mendongak matanya lebar. Anda ingin kami menjaga mereka selamanya. Jika orang tua Anda bersedia. Robert menjawab dengan lembut. Saya telah mengamati bagaimana mereka merespons Anda semua. Max telah memposisikan dirinya secara protektif di dekat ibumu, meskipun ketidaknyamanannya yang jelas dengan anjing. Lady tidak meninggalkan sisimu dan Duke mempercayai ayahmu cukup untuk menunjukkan kerentanan. Dia tersenyum tipis. Mereka adalah hakim karakter yang sangat baik, lebih baik dari saya. Mengenai Thomas. James tampak tercengang. Pak, kami merasa terhormat, tetapi ini adalah hewan militer yang sangat terlatih yang sepadan dengan keluarga mereka. Robert menyela dengan tegas. Aset dan keluarga harus bersama. Dia menunjuk ke arah dokumen. Semuanya beres. Pengacara saya mengunjungi kemarin untuk menyelesaikan pengaturan. Yang saya butuhkan hanyalah tanda tangan Anda dan janji Anda bahwa mereka akan tetap bersama. Catherine bertukar pandang dengan James. Besarnya keputusan itu membebani mereka. Mengambil tanggung jawab permanen untuk 3 anjing gembala Jerman akan mengubah hidup mereka sepenuhnya, secara finansial, logistik, emosional. Namun prospek menyerahkan mereka sekarang tampak sama-sama mustahil. Sebelum ada yang bisa menjawab, Duke mengeluarkan rengekan tertekan kondisinya jelas memburuk. Robert meraih tangan Catherine. Pergi bawa dia sekarang. Sisanya bisa menunggu sampai Anda kembali. Berjanjilah padaku kau akan menyelamatkannya jika kau bisa. James menyendok Duke ke dalam pelukannya sementara Catherine mengumpulkan dokumen. Kami akan menelepon segera setelah kami tahu sesuatu. Dia berjanji pelatihan hewan. Dia mengambil alih segalanya. 6 jam berikutnya berlalu dalam kabut prosedur hewan darurat, panggilan telepon yang menegangkan, dan keputusan yang sulit. Dr. Warner, setelah memeriksa Duke, mengkonfirmasi bahwa masa itu memang telah pecah, membutuhkan operasi segera. Prosedur ini akan menjadi kompleks dan berisiko tanpa jaminan keberhasilan. Tanpa operasi, dia tidak akan selamat malam ini. Dr. Warner menjelaskan dengan lembut. Dengan operasi itu, dia memiliki peluang pemulihan mungkin 60%. Catherine menelepon pusat perawatan akhir hayat di mana seorang perawat memegangi telepon ke telinga Robert. Lakukan segala yang mungkin, veteran tua itu menginstruksikan suaranya, lemah tetapi tegas. Dia selamat dari yang lebih buruk. Dia seorang pejuang. Operasi dimulai tepat setelah makan siang,
dengan Catherine membantu Dr. Warner di ruang operasi. James dan Emma menunggu di ruang tunggu kecil klinik. Max dan Lady berbaring di kaki mereka dengan keheningan yang tidak biasa, seolah memahami keseriusan situasi. Di tengah-tengah prosedur, pintu depan klinik terbuka, memperlihatkan petugas Reynolds dan petugas polisi lain mengawal Thomas Crawford yang diborgol. Di mana mereka? Crawford menuntut, wajahnya memerah karena marah. Anjing-anjing itu secara hukum milikku. Saya punya dokumen yang membuktikan hak waris. Petugas Reynolds mempertahankan cengkeramannya yang kuat pada lengan Crawford. Tuan Parker, saya minta maaf atas gangguan itu. Kami telah menemukan Tuan Crawford mencoba mengakses rekening Bank Robert Wells dengan dokumen palsu. Ketika kami menanyainya, dia mengakui pemalsuan serupa mengenai warisan anjing-anjing itu. James berdiri memposisikan dirinya di antara petugas dan Emma. Robert Wells masih hidup. Kami baru saja datang dari mengunjunginya di Magnolia Gardens Hospice. Wajah Crawford menjadi pucat. Itu tidak mungkin. Dia dipindahkan ke perawatan akhir hayat. Fasilitas itu memberitahu saya bahwa dia memiliki hari-hari, mungkin berjam-jam. Namun dia masih bersama kita. Petugas Reynolds berkomentar dengan kering, tetapi tampaknya terlalu keras kepala untuk mati sebelum memastikan kesejahteraan anjingnya. Dia melirik sekeliling klinik, berbicara tentang yang mana. Di mana anjing ketiga? Dalam operasi? James menjawab, suaranya tegang karena emosi. Berjuang untuk hidupnya karena Anda meninggalkan mereka di tempat parkir alih-alih menemukan mereka rumah yang layak, seperti yang diminta Robert. Ekspresi Crawford mengeras. Apakah Anda tahu berapa nilai anjing-anjing itu? Hewan layanan militer yang terlatih sepenuhnya dengan catatan yang terhormat? Saya bisa menjualnya cukup untuk pensiun, dan itulah mengapa Robert tidak pernah bermaksud agar Anda memilikinya. James berkata dengan dingin. Mereka bukan komoditas, mereka adalah pahlawan. Petugas Reynolds mengangguk kepada rekannya, bawa dia ke mobil. Kepada James, dia menambahkan, kami akan membutuhkan pernyataan dari Anda semua, tetapi itu bisa menunggu. Sampai anjing Anda keluar dari operasi. Setelah mereka pergi, James menelepon pusat perawatan akhir hayat lagi, kali ini dengan berita tentang penangkapan Crawford. Perawat yang menjawab terdengar sangat ragu-ragu. Tuan Parker, saya khawatir Tuan Wells telah memburuk, katanya lembut. Kegembiraan pagi ini dikombinasikan dengan kondisinya, dokter tidak berharap dia sadar kembali. James menutup matanya. Waktu yang kejam hampir terlalu berat untuk ditanggung. Bisakah Anda tetap menempelkan telepon ke telinganya? Ada sesuatu yang perlu dia dengar. Perawat itu setuju dan James berlutut di samping Emma. Ibumu baru saja mengirim pesan dari ruang operasi, katanya pelan. Duke akan berhasil. Operasi hampir selesai dan Dr. Warner yakin tentang pemulihannya. Dia memegang telepon di mana Max dan Lady bisa mendengar saat Emma mengulangi berita itu, suaranya jelas dan kuat. Duke aman, Tuan Robert, dia akan baik-baik saja dan kami berjanji untuk menjaga ketiga dari mereka bersama selamanya. Apakah Robert Wells mendengar kata-kata itu sebelum meninggal dengan tenang 20 menit kemudian? Tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti. Tetapi perawat perawatan akhir hayat yang menyaksikan momen-momen terakhirnya melaporkan bahwa ekspresinya melembut menjadi apa yang tampak seperti senyuman tepat sebelum dia melayang pergi. Duke selamat dari operasi, meskipun pemulihannya akan membutuhkan waktu berminggu-minggu pengawasan dan rehabilitasi yang cermat. Saat malam tiba di klinik, Catherine akhirnya muncul dari area perawatan. Lelah tetapi menang, dia stabil. Dia mengumumkan kepada James dan Emma, Dr. Warner yakin. Seluruh masa telah diangkat dengan sukses. Dia berlutut untuk berbicara langsung kepada Max dan Lady, tidak lagi ragu untuk melakukan kontak mata dengan anjing gembala. Saudara Anda akan baik-baik saja. Kelegaan di ruang tunggu kecil itu terasa, dengan cepat mereda oleh penyampaian lembut James tentang berita tentang Robert. Mata Catherine dipenuhi air mata saat dia menyerap kenyataan pahit itu. Mereka telah menyelamatkan Duke, tetapi terlalu terlambat bagi Robert untuk melihat sahabatnya yang tercinta lagi. Dia tahu, Emma berkata dengan kepastian sederhana seorang anak. Lady mengatakan dia tahu Duke akan baik-baik saja. Itu sebabnya dia bisa pergi. Catherine dan James bertukar pandang di atas kepala putri mereka, tidak ada yang mau menolak keyakinannya. Peristiwa 2 minggu terakhir telah merentangkan batas-batas kebetulan cukup jauh untuk membuat bahkan perawat hewan yang skeptis bertanya-tanya apakah sesuatu yang lebih mendalam mungkin menjadi pekerjaan. Mereka sedang bekerja saat mereka bersiap untuk membawa Max dan Lady pulang, dengan Duke tinggal di klinik semalaman. Dr. Warner mendekat dengan dokumen yang telah diberikan Robert.
Dokumen pengalihan kepemilikan sudah beres, dia mengkonfirmasi. Dan ada sesuatu yang lain yang harus Anda lihat. Dia menyerahkan Catherine sebuah amplop tertutup dengan untuk keluarga baru Duke, tertulis dengan tulisan tangan yang gemetar di seberang bagian depan. Di dalamnya ada cek untuk $155.000 dan catatan tulisan tangan untuk perawatan Duke dan untuk membantu mempermudah transisi. Sisa dana di rekening akan ditransfer secara otomatis. Setelah kematian saya, anjing-anjing saya memilih dengan bijak. Terima kasih telah menyelesaikan misi kami. Robert Wells, Kapten As Army yang pensiun. Beban keuangan yang telah membebani keputusan Parker tiba-tiba terangkat, tetapi beban tanggung jawab emosional menetap lebih kuat di tempatnya. Mereka sekarang menjadi wali hukum dari 3 hewan luar biasa dengan kebutuhan kompleks dan kemampuan luar biasa. Apa yang kita lakukan sekarang? James bertanya dengan lembut. Peristiwa hari itu membuat mereka semua terkuras dan rentan. Catherine memandang Emma, yang tertidur di antara Max dan Lady di bangku ruang tunggu klinik, lalu ke James, yang wajahnya mencerminkan perpaduan antara kesedihan, kelegaan, dan ketidakpastian yang sama seperti yang berkecamuk dalam dirinya. Kita pulang, katanya sederhana, kita semua bersama, dan kita pikirkan sisanya besok. Pemakaman Robert Wells diadakan 3 hari kemudian di pemakaman veteran Nashville, sebuah upacara sederhana yang dihadiri oleh beberapa mantan kolega militer dan keluarga Parker. Catherine telah mengatur agar seorang teknisi hewan tinggal bersama Duke di klinik, tidak ingin mengambil risiko pemulihannya dengan memindahkannya terlalu cepat. Max dan Lady berdiri dengan sikap militer yang sempurna di kedua sisi Emma sepanjang kebaktian. Kehadiran mereka menarik pandangan ingin tahu dari staf pemakaman. Kapten Daniel Morrison, mantan komandan Robert, mendekati keluarga itu setelahnya. Saya bertugas dengan Robert selama 15 tahun, katanya, wajahnya yang penuh kerutan tampak serius di bawah rambut peraknya. Anjing-anjing itu berarti segalanya baginya. Ketika karir militernya berakhir karena cedera, melatih hewan peliharaan menjadi tujuannya. Dia berlutut untuk mengelus kepala Max. Gembala itu mengizinkan sentuhan itu dengan penerimaan yang bermartabat. Dia akan senang mengetahui mereka menemukan rumah yang baik. James mengangguk, masih memproses tanggung jawab yang telah mereka ambil. Kami belajar sambil jalan. Mereka adalah hewan yang luar biasa, lebih dari yang Anda tahu. Morrison menjawab dengan misterius, pekerjaan Robert dengan resimen ke-75 dirahasiakan pada saat itu. Ini bukan anjing peliharaan biasa. Dia menyerahkan kartu nama kepada James. Hubungi saya jika Anda memiliki pertanyaan tentang pelatihan atau kemampuan mereka, atau jika Anda membutuhkan apapun. Ketika mereka bersiap untuk pergi, sebuah sedan mewah hitam berhenti di pintu masuk pemakaman. Thomas Crawford keluar dari kursi belakang ditemani oleh seorang pria berwajah tajam yang membawa tas kerja kulit. Kupikir dia ditahan, bisik Catherine kepada James, secara naluriah bergerak lebih dekat ke Emma dan anjing-anjing itu. Dia dibebaskan dengan jaminan pagi ini, jawab petugas Reynolds yang telah mendengar percakapan itu saat dia mendekati kelompok mereka. Saya datang untuk memberikan penghormatan kepada Robert dan untuk memperingatkan Anda. Crawford telah menunjuk Martin Blackwell, pengacara harta warisan paling agresif di Nashville. Peringatan petugas itu terbukti benar. Blackwell mendekat dengan langkah percaya diri, Crawford membuntuti di belakang dengan ekspresi kesedihan yang dipaksakan yang tidak sampai ke matanya. Tuan dan Nyonya Parker, Blackwell memulai tanpa basa-basi. Saya mewakili Tuan Thomas Crawford, keponakan dan ahli warisah dari Robert Wells. Dia mengeluarkan sebuah dokumen dari tas kerjanya. Saya menyampaikan pemberitahuan resmi kepada Anda untuk mengembalikan 3 anjing gembala Jerman yang saat ini Anda miliki kepada klien saya dalam waktu 48 jam. James menerima dokumen itu dengan tangan yang mantap. Robert Wells menandatangani pengalihan kepemilikan yang sah kepada kami sebelum kematiannya. Kami memiliki dokumentasinya. Blackwell tersenyum tipis, dokumentasi yang ditandatangani saat Tuan Wells berada di bawah perawatan rumah sakit, diberi obat-obatan berat dan tidak dalam kondisi pikiran yang sehat. Kami akan menantang keabsahan dokumen-dokumen itu. Pandangannya beralih ke Max dan Lady. Sementara itu, klien saya bersedia menawarkan penyelesaian yang besar untuk pengembalian hewan-hewan itu dengan segera. Mereka tidak untuk dijual, Catherine menyatakan dengan tegas. Segala sesuatu ada harganya, Nyonya Parker, Crawford menyela, perhatiannya tertuju pada anjing-anjing itu, terutama aset militer yang terlatih secara luar biasa seperti ini, $20.000 masing-masing secara tunai. Pikirkan apa yang bisa dilakukan untuk masa depan putri Anda. Jari-jari kecil Emma mencengkeram bulu Lady. Mereka bukan barang, katanya, suaranya yang muda. Terdengar sangat mantap, mereka keluarga.
Ekspresi Crawford mengeras. Mereka properti, gadis kecil, properti berharga yang tidak mampu dipertahankan oleh orang tuamu. Cukup, Kapten Morrison melangkah maju, sikap militernya tak salah lagi. Hewan-hewan ini dibebaskan dari dinas militer kepada Robert Wells secara pribadi, sebagai pengakuan atas karirnya yang cemerlang. Mereka tidak pernah dimaksudkan untuk dijual atau dieksploitasi. Sentimen tidak mengubah kepemilikan yang sah, jawab Kapten Blackwell dengan halus. Klien saya adalah kerabat terdekat Robert yang masih hidup, tanpa surat wasiat yang sah yang menyatakan sebaliknya. Hukum Tennessee jelas tentang hak waris. Petugas Reynolds berdeham. Mungkin diskusi ini harus dilanjutkan di tempat lain. Ini bukan waktu atau tempatnya. Blackwell mengangguk dengan kepura-puraan. Tentu saja, kami akan melanjutkan percakapan ini di pengadilan. Kepada James, dia menambahkan, Hakim Paarson sedang meninjau petisi darurat kami sore ini. Harapkan pemberitahuan resmi pada pagi hari. Saat Crawford dan pengacaranya pergi, Morrison menoleh ke keluarga Parker dengan kekhawatiran yang besar. Hakim Paarson terkenal konservatif tentang hak properti, dan Crawford tidak sepenuhnya salah tentang hukum waris Tennessee. Catherine merasakan tanah bergeser di bawah kakinya. Tepat ketika mereka mulai membayangkan masa depan dengan 3 anjing gembala itu, ancaman baru ini muncul. Apa yang bisa kita lakukan? Berjuang, kata James, hanya melihat sedan hitam itu menghilang di jalan pemakaman. Robert mempercayakan mereka kepada kita karena suatu alasan. 48 jam berikutnya berlalu dalam kebingungan konsultasi hukum dan meningkatnya kecemasan. Petisi darurat dikabulkan, menetapkan sidang untuk hari Senin berikutnya. Hanya 5 hari lagi, pengacara mereka, seorang teman dokter hewan yang telah setuju untuk mewakili mereka dengan harga yang lebih murah, terus terang tentang peluang mereka. Dokumen pengalihan dieksekusi dengan benar, tetapi argumen Crawford tentang kondisi mental Robert bisa meyakinkan. Kita membutuhkan lebih dari sekadar dokumen. Kita perlu menunjukkan mengapa Robert secara khusus ingin Anda memiliki anjing-anjing itu. Hubungan dengan ayah James tampak menjanjikan sampai mereka menemukan bahwa catatan militer Kapten John Parker dari waktunya dengan resimen ke-75 tetap dirahasiakan. Tanpa akses ke catatan itu, mereka tidak dapat membuktikan adanya hubungan langsung antara Robert, anjing-anjing itu dan keluarga James. Sementara itu, pemulihan Duke telah cukup berkembang untuk dia kembali ke rumah, meskipun dia memerlukan pemantauan yang cermat dan pengobatan setiap 6 jam. Kehadiran gembala itu melengkapi trio itu. Namun, kondisinya yang lemah hanya menekankan kerentanan keluarga Parker, bahwa jika Crawford memenangkan hak asuh, kebutuhan medis Duke kemungkinan akan diabaikan demi memaksimalkan keuntungan. Pada Minggu malam, dengan sidang yang menjulang pada pagi berikutnya, seorang pengunjung tak terduga tiba di pertanian. Mercedes Thomas Crawford melaju di jalan masuk kerikil tepat saat senja menyelimuti perbukitan. James menemuinya di beranda, ekspresinya waspada. Kamu tidak diterima di sini, Crawford. Crawford mengangkat tangannya sebagai isyarat menenangkan. Saya datang sendiri. Tidak ada pengacara, tidak ada dokumen hukum, hanya percakapan antara orang-orang yang masuk akal. Catherine bergabung dengan suaminya, tangan bersilang. Tidak ada yang perlu didiskusikan. Anjing-anjing itu tidak untuk dijual. Saya memahami keterikatan Anda, jawab Crawford, nadanya diatur dengan hati-hati, tetapi Anda perlu memahami apa yang Anda hadapi. Dia melirik ke arah lumbung tempat para gembala itu sementara ditempatkan saat Duke pulih. Itu bukan hanya anjing peliharaan. Mereka adalah bagian dari program militer khusus. Pelatihan mereka mencakup identifikasi target, deteksi bahan peledak dan, dia ragu-ragu, protokol eliminasi. James mengerutkan kening. Apa yang kamu bicarakan? Proyek Cerberus, kata Crawford pelan, sebuah inisiatif militer rahasia yang mengembangkan aset anjing untuk operasi khusus. Robert bukan hanya seorang pelatih. Dia adalah kepala petugas pelatihan program sampai seorang penembak jitu Taliban mengakhiri karir lapangannya. Dia mengeluarkan flash drive dari sakunya. Ini berisi dokumen rahasia yang merinci kemampuan anjing-anjing itu, dokumen yang akan menjadi perhatian setiap orang tua yang bertanggung jawab. Tenggorokan Catherine menegang. Apakah kamu mengancam kami? Memperingatkan Anda, koreksi Crawford. Hewan-hewan ini dirancang untuk peperangan. Mereka menanggapi perintah berkode yang mengaktifkan perilaku tertentu, perilaku yang tidak sesuai dengan kehidupan keluarga. Dia mengulurkan flash drive. Lihat sendiri. Lalu pertimbangkan tawaran saya lagi. James tidak bergerak untuk mengambilnya.
Jika dokumen-dokumen ini dirahasiakan, bagaimana kamu mendapatkannya? Crawford tersenyum tipis. Robert bukan satu-satunya yang memiliki koneksi militer. Intinya adalah, anjing-anjing ini berpotensi berbahaya, terutama bagi seorang anak. Pengadilan perlu mengetahui ini sebelum mengizinkan Anda untuk mempertahankannya. Pergi dari properti kami, kata James, suaranya rendah dan berbahaya. Setelah Crawford pergi, Catherine dan James berdebat hingga larut malam. Tuduhan itu cukup serius untuk dipertimbangkan, namun waktu dan sumbernya membuatnya mencurigakan. Dia putus asa, kata Catherine. Dia tahu pengadilan mungkin memutuskan yang mendukung kita, jadi dia mencoba menakut-nakuti kita untuk menyerah. Tapi bagaimana jika ada kebenarannya? Balas James. Kita berdua telah memperhatikan kecerdasan mereka yang tidak biasa, daya tanggap mereka terhadap frasa-frasa tertentu. Bagaimana jika mereka adalah bagian dari program eksperimental, seperti yang mereka katakan? Tak satu pun dari mereka yang memperhatikan Emma berdiri di lorong, wajah kecilnya tampak serius dalam cahaya redup. Dia menyelinap keluar pintu belakang dan pergi ke lumbung, bertekad untuk melindungi keluarga barunya. Keesokan paginya, Catherine pergi untuk membangunkan Emma untuk sarapan dan menemukan tempat tidurnya kosong. Kepanikan melonjak di seluruh rumah saat mereka mencari setiap kamar sebelum berlari ke lumbung. Di sana mereka menemukan Emma meringkuk di antara Max dan Doug, dengan Lady berdiri menjaga di pintu. Emma, apa yang kamu lakukan di sini? Catherine menuntut dengan nada lega, membuat suaranya lebih tajam dari yang dimaksudkan. Kami melindungi mereka, jawab Emma sederhana. Tuan Crawford ingin menyakiti mereka. Aku mendengar kalian berbicara. James berlutut di samping putrinya. Sayang. Orang dewasa terkadang perlu mendiskusikan hal-hal sulit. Tuan Crawford membuat beberapa klaim tentang anjing-anjing itu yang membuat kami khawatir, tetapi itu tidak berarti kami mempercayainya. Tatapan Emma tidak goyah. Dia berbohong. Mereka tidak akan pernah menyakitiku. Mereka melindungiku seperti mereka melindungi Robert. Dia mengelus kepala Doug dengan lembut. Lady mengatakan mereka adalah pembantu khusus untuk tentara, bukan senjata. Mereka menemukan orang hilang dan menjaga mereka tetap aman. Catherine dan James bertukar pandang, sekali lagi terkejut oleh hubungan luar biasa Emma dengan hewan-hewan itu, saat mereka bersiap untuk sidang pengadilan yang akan menentukan nasib anjing-anjing itu. Tak satu pun dari mereka yang dapat menghilangkan perasaan bahwa putri mereka yang berusia 6 tahun memahami sesuatu yang mendasar yang belum mereka pahami. Gedung pengadilan daerah Davidson berdiri megah di bawah langit pagi saat keluarga Parker tiba untuk sidang hak asuh. Pengacara mereka, Ellen Matthews, menemui mereka di pintu masuk, ekspresinya hati-hati optimis. Hakim Pak Arson telah setuju untuk mendengarkan kesaksian dari Kapten Morrison, dia memberitahu mereka. Itu tidak biasa dalam sengketa properti, yang menunjukkan dia tidak melihat ini sebagai kasus warisan sederhana. Catherine mengangguk, menyesuaikan tali pengikat khusus Doug. Bekas luka operasi gembala itu sembuh dengan baik tetapi dia masih bergerak dengan hati-hati. Ketiga anjing itu mengenakan rompi dinas resmi mereka, lencana militer menarik pandangan hormat dari keamanan gedung pengadilan. Bagaimana dengan tuduhan Crawford? James bertanya pelan, memastikan Emma tidak dapat mendengar tentang program rahasia yang dia sebutkan. Ellen menggelengkan kepalanya. Tanpa dokumentasi itu hanya desas-desus. Dia membutuhkan konfirmasi militer untuk memperkenalkan klaim-klaim itu dan jika program itu benar-benar dirahasiakan, itu tidak mungkin. Ruang sidang sangat penuh ketika mereka masuk. Kabar telah menyebar melalui komunitas dan banyak wajah dari klinik hewan di kota kecil mereka menempati galeri. Thomas Crawford duduk di meja penggugat, pengacaranya mengatur dokumen dengan efisiensi yang terlatih. Hakim Pak Arson, seorang pria berwajah tegas berusia 60-an, memanggil pengadilan untuk memesan. Ini adalah kasus yang tidak biasa, dia memulai. Biasanya sengketa properti yang diwariskan mengikuti pedoman hukum yang jelas. Namun, sifat properti yang dipermasalahkan, 3 hewan peliharaan terlatih, memperkenalkan pertimbangan tambahan. Blackwell membuka dengan argumen langsung. Sebagai kerabat terdekat Robert yang masih hidup, Crawford berhak untuk mewarisi semua properti yang tidak secara khusus diwasiatkan kepada orang lain. Dokumen pengalihan, dia berpendapat, ditandatangani ketika Robert diberi obat-obatan berat dan memiliki kapasitas mental yang dipertanyakan. Ellen menanggapi dengan menyajikan surat pernyataan dokter rumah sakit yang mengkonfirmasi kejelasan mental Robert pada hari dokumen itu ditandatangani. Dia kemudian memanggil Kapten Morrison untuk bersaksi tentang niat Robert yang sudah lama ada untuk anjing-anjing itu.
Robert sangat jelas bahwa hewan-hewan ini tidak boleh dijual atau dipisahkan, Morrison menyatakan dengan tegas. Dia memilih keluarga Parker secara khusus setelah mengamati interaksi mereka dengan anjing-anjing itu. Dan bagaimana dia bisa mengamati keluarga yang belum pernah dia temui? Blackwell menantang. Morrison ragu-ragu, melirik keluarga Parker. Saya tidak bebas untuk membahas aspek-aspek tertentu dari pelatihan atau kemampuan anjing-anjing itu. Tetapi, Hakim Pearson mencondongkan tubuh ke depan. Kapten, pengadilan ini telah mengotorisasi pengungkapan terbatas informasi rahasia yang relevan untuk proses ini. Morrison mengangguk. Yang mulia, anjing-anjing itu adalah bagian dari unit pengintaian khusus. Mereka dilatih untuk mengamati dan melaporkan informasi tentang target tertentu, awalnya kombatan musuh, kemudian diadaptasi untuk operasi pencarian dan penyelamatan. Robert mempertahankan pemantauan jarak jauh terhadap tanda-tanda vital dan lokasi anjing-anjing itu setiap saat, bahkan setelah dia pensiun. Catherine merasakan hawa dingin merambat di tubuhnya. Dia mengawasi kita melalui anjing-anjing itu? Tidak persis, Morrison mengklarifikasi. Dia menerima data tentang respons fisiologis mereka terhadap Anda, detak jantung, tingkat stres, indikator ikatan. Anjing-anjing ini secara khusus dipilih karena kemampuan mereka untuk menilai niat manusia dan keadaan emosional. Pada dasarnya, Robert mempercayai penilaian mereka tentang wali yang cocok lebih dari dirinya sendiri. Crawford mencondongkan tubuh ke depan, berbisik dengan mendesak kepada pengacaranya yang segera berdiri. Yang mulia, kesaksian ini mendukung pendapat kami bahwa hewan-hewan ini adalah aset militer khusus, bukan hewan peliharaan biasa, yang nilai dan kemampuannya membuat mereka tidak sesuai untuk lingkungan keluarga. Ellen telah mengantisipasi argumen ini. Itu membawa kita ke saksi berikutnya, Yang Mulia. Dia berbalik ke arah pintu ruang sidang. Pembelaan memanggil Michael Thompson, pekerja sosial urusan veteran. Seorang pria parubaya dalam setelan rapi masuk membawa folder manila. Setelah disumpah, Thompson menjelaskan perannya dalam perawatan Robert selama bulan-bulan terakhirnya. Tuan Wells khawatir tentang masa depan anjing-anjingnya, Thompson bersaksi. Ketika dia mengetahui bahwa prognosisnya terminal, dia menetapkan kriteria khusus untuk penempatan mereka. Mereka harus tetap bersama, tinggal di pedesaan dan, yang terpenting, menemukan keluarga dengan seorang anak yang membutuhkan mereka sebanyak mereka membutuhkan sebuah keluarga. Ellen mendekati saksi. Apakah Tuan Wells pernah menyebutkan tetangganya Thomas Crawford sebagai calon wali untuk anjing-anjing itu? Ekspresi Thompson mengeras. Tuan Wells secara eksplisit mengecualikan Tuan Crawford dari pertimbangan. Dia mendokumentasikan kekhawatiran tentang kepentingan finansial Crawford dalam pelatihan anjing-anjing itu dan kurangnya hubungan emosional dengan hewan-hewan itu. Keberatan, Blackwell Rose. Desas-desus dari pihak yang meninggal. Yang Mulia, Ellen menanggapi. Catatan Tuan Thompson dibuat secara bersamaan sebagai bagian dari tugas profesionalnya. Mereka memenuhi syarat sebagai pengecualian catatan bisnis untuk desas-desus. Hakim Pearson mengangguk. Ditolak. Lanjutkan, Tuan Thompson. Thompson membuka foldernya. 2 minggu sebelum Tuan Wells memasuki perawatan rumah sakit, dia melaporkan bahwa Tuan Crawford telah mendekati kontak militer yang mencari informasi tentang proyek Guardian, adaptasi sipil dari program yang diikuti anjing-anjing ini. Tuan Wells percaya Crawford berniat untuk menjual anjing-anjing itu ke sebuah perusahaan keamanan swasta. Wajah Crawford memerah karena marah. Itu bohong. Saya membantu Robert, Tuan Crawford, kendalikan diri Anda, Hakim Pearson memperingatkan. Kepada Thompson, dia berkata, apakah berkas Anda menunjukkan mengapa Tuan Wells tidak hanya menyatakan kekhawatiran ini dalam surat wasiatnya? Dia percaya surat wasiat aslinya telah dikompromikan, jawab Thompson. Itulah sebabnya dia mengatur catatan dalam wadah tahan air dan pengalihan hukum yang cermat setelah anjing-anjing itu menemukan keluarga yang cocok. Ellen mendekati bangku. Yang Mulia, kami memiliki satu saksi terakhir yang kesaksiannya sangat penting untuk memahami mengapa Robert Wells memilih keluarga Parker secara khusus. Dia berbalik ke arah galeri. Pembelaan memanggil William Johnson, spesialis catatan urusan veteran. Johnson, seorang pria kurus berkacamata bundar, membawa amplop bersegel bertuliskan lencana militer. Setelah disumpah, dia menyerahkan amplop itu kepada hakim. Ini dideklasifikasi pagi ini melalui protokol darurat, Johnson menjelaskan. Ini berisi catatan dinas untuk Resimen Ranger ke-75 Kapten John Parker, yang bertugas bersama Letnan Robert Wells selama operasi Mountain Shadow pada tahun 1974. James menarik napas tajam.
Ayahnya jarang berbicara tentang dinas militernya, terutama waktunya bersama para ranger. Johnson melanjutkan, menurut catatan ini, Letnan Wells terluka parah selama penyergapan. Kapten Parker membawanya sejauh 3 mil ke ekstraksi di bawah tembakan musuh, menyelamatkan nyawanya. Mereka tetap dekat sampai kematian Kapten Parker 15 tahun yang lalu. Ruang sidang menjadi sunyi saat implikasinya menetap. Hakim Pearson meninjau dokumen-dokumen itu dengan cermat sebelum berbicara langsung kepada keluarga Parker. Tampaknya Robert Wells mengenali nama Parker ketika anjing-anjing itu mengidentifikasi kendaraan Anda. Dia memantau interaksi mereka dengan keluarga Anda melalui pelatihan khusus mereka dan menentukan Anda adalah wali yang tepat. Apakah itu pemahaman Anda? Catherine mengangguk, terpana oleh wahyu itu. Kami tidak tahu ada hubungan dengan ayah James. Kami hanya tahu anjing-anjing itu tampak tertarik pada kami, terutama pada Emma. Thompson berdeham. Ada satu hal lagi, Yang Mulia. Tuan Wells meninggalkan surat yang disegel untuk disampaikan hanya jika keinginannya mengenai. Anjing-anjing itu ditentang. Hakim Pearson menerima amplop itu, membaca isinya dalam diam sebelum melihat ke atas dengan ekspresi yang berubah. Tuan Crawford, apakah Anda menyadari bahwa Robert Wells merekam percakapan Anda selama bulan-bulan terakhir hidupnya? Wajah Crawford kehilangan warna, tergagap, itu tidak legal. Tennessee adalah negara persetujuan satu pihak, Ellen menyela. Jika Tuan Wells adalah pihak dalam percakapan itu, rekamannya benar-benar legal. Hakim Pearson mengangguk. Tuan Wells telah memberikan transkrip percakapan di mana Anda secara eksplisit membahas penjualan anjing-anjing itu kepada kontraktor militer swasta seharga $75.000 masing-masing, serta rencana Anda untuk menentang setiap upaya untuk menempatkan mereka di tempat lain. Ruang sidang meletus dalam gumaman saat Crawford berunding dengan panik dengan pengacaranya. Emma bersandar pada Catherine, berbisik, Lady tahu. Dia mengatakan Robert mengawasi mereka bahkan ketika dia tidak ada di sana. Hakim Pearson meminta ketertiban. Berdasarkan bukti yang diajukan, saya menemukan bahwa dokumen pengalihan kepemilikan sah dan mengikat. 3 anjing gembala Jerman yang dikenal sebagai Max, Duke dan Lady secara hukum adalah milik James dan Catherine Parker. Dia berhenti, tatapannya yang tegas tertuju pada Crawford. Selanjutnya, saya merujuk bukti transkrip ke kantor kejaksaan distrik untuk penyelidikan potensi tuduhan penipuan terhadap Tuan Crawford. Saat palu hakim jatuh, desahan lega kolektif melewati keluarga Parker. Anjing-anjing itu, yang telah mempertahankan ketenangan sempurna sepanjang persidangan, akhirnya mengendurkan postur mereka, dengan Duke dengan lembut bersandar pada kaki James dalam kelelahan yang jelas. Di luar gedung pengadilan, Kapten Morrison mendekat dengan uluran tangan sebagai ucapan selamat. Robert akan senang. Dia ragu-ragu lalu menambahkan, ada hal lain yang harus Anda ketahui. Program khusus yang diikuti anjing-anjing ini tidak berbasis senjata seperti yang diimplikasikan Crawford. Itu difokuskan pada aplikasi terapeutik untuk para veteran dengan PTSD, anjing-anjing yang dapat mengantisipasi serangan kecemasan dan memberikan dukungan emosional selama episode. Catherine memandang Emma yang berlutut di samping Lady, dahi mereka bersentuhan dalam persekutuan diam. Itu menjelaskan hubungan mereka dengan Emma. Mereka mengenali kesedihannya. Morrison mengangguk. Mereka dilatih untuk menemukan orang dalam kelompok yang mengalami tekanan emosional paling besar. Kehilangan putri Anda baru-baru ini akan segera terdaftar. Dia tersenyum tipis. Robert percaya anjing-anjing ini dapat menyembuhkan hati yang hancur. Sepertinya dia benar. Hujan musim semi yang lembut mengetuk jendela rumah pertanian saat Catherine duduk di meja dapur meninjau dokumentasi akhir dari pengacara mereka. 1 tahun telah berlalu sejak sidang pengadilan yang secara resmi menjadikan Max, Duke, dan Lady anggota tetap keluarga Parker. Folder tebal di depannya berisi bagian terakhir dari dokumen perwalian warisan Robert Wells yang memastikan perawatan anjing-anjing itu seumur hidup mereka dan mendirikan sebuah yayasan atas namanya. Yayasan Hewan Veteran Robert Wells resmi beroperasi, Catherine mengumumkan saat James masuk dengan membawa sekeranjang bahan makanan. Dokumen-dokumen itu datang pagi ini. James tersenyum, meletakkan tas-tas itu di konter. Robert akan bangga. Berapa banyak aplikasi yang telah kita terima sejauh ini? 177, jawab Catherine, menunjuk ke laptopnya. Para veteran dari seluruh Tennessee mencari hewan peliharaan atau bantuan dengan biaya untuk hewan peliharaan yang ada. Vea telah merujuk 5 lagi untuk bulan depan. Yayasan itu adalah ide James yang lahir selama pemulihan Duke yang panjang. $155.000 yang ditinggalkan Robert telah menutupi biaya pengobatan Duke,
dengan cukup sisa untuk mendirikan dana kecil untuk kasus serupa. Ketika berita tentang pertempuran pengadilan mereka menyebar melalui komunitas veteran, sumbangan mulai berdatangan dari seluruh negeri. Apa yang dimulai sebagai peringatan sederhana untuk Robert telah berkembang menjadi nirlaba penuh dengan Catherine sebagai direktur eksekutifnya, yang memungkinkannya untuk mengurangi jam kliniknya dan bekerja terutama dari rumah. Di mana Emma? Tanya James, menyimpan bahan makanan dengan gerakan efisien seorang pria yang telah menemukan ritmenya dalam kehidupan rumah tangga. Kami berada di padang rumput utara, bersama anjing-anjing itu. Mereka bekerja dengan peserta pelatihan baru, suara Catherine membawa nada kebanggaan. Dia tidak lagi berusaha menyembunyikannya. Transformasi dalam hidup mereka telah komprehensif. James akhirnya menjual 40 hektar lahan pertanian yang tidak produktif itu kepada seorang petani organik tetangga dan menggunakan hasilnya untuk merenovasi lumbung menjadi fasilitas pelatihan yang layak untuk hewan peliharaan. Perusahaan konstruksi tempat dia bekerja semakin menugaskannya ke proyek-proyek pembangunan perumahan yang dapat diakses untuk para veteran, mengakui hasrat dan keahlian barunya. Metamorfosis Catherine mungkin yang paling luar biasa. Wanita yang pernah menyeberang jalan untuk menghindari pemilik hewan peliharaan yang mengajak anjing mereka berjalan-jalan sekarang melakukan sesi pelatihan mingguan untuk para veteran dan hewan peliharaan mereka. Tetapi xenofobianya telah mereda secara bertahap melalui paparan harian dan kesabaran yang tak tergoyahkan dari 3 anjing gembala luar biasa yang tampaknya memahami batasan-batasannya secara intuitif. Apakah Dr. Warner akan bergabung dengan kita untuk makan malam? Tanya James, merujuk pada dokter hewan yang telah menjadi teman dekat dan direktur medis yayasan. Catherine mengangguk dan dia membawa koordinator dari Nashville VA. Mereka ingin membahas perluasan program untuk memasukkan penempatan hewan peliharaan di sekolah-sekolah untuk anak-anak dengan riwayat trauma. Di luar, tawa Emma terdengar melalui jendela dapur yang terbuka, sebuah suara yang dulunya sangat langka sehingga mereka hampir melupakan melodinya. Pada usia 7 tahun, dia telah berkembang menjadi seorang anak yang percaya diri dengan kemampuan luar biasa untuk berkomunikasi dengan hewan dari segala jenis. Sekolah setempat telah mengakui bakatnya, memungkinkan anjing-anjing itu untuk menemaninya pada hari-hari alternatif sebagai bagian dari program percontohan yang mempelajari dampak hewan peliharaan pada kesedihan dan pemulihan trauma masa kanak-kanak. 3 anjing gembala Jerman telah menetap ke dalam peran yang jelas dalam struktur keluarga mereka. Max, sekarang berusia 9 tahun, tetap menjadi pelindung yang waspada, tidur di luar kamar Emma dan menemani Catherine dalam urusan yayasannya. Duke, yang pulih sepenuhnya dari operasinya, telah menjadi bayangan James, kecerdasannya yang lembut menjadikannya anjing demonstrasi yang ideal untuk sesi pelatihan. Lady, yang termuda pada usia 7 tahun, tak dapat disangkal adalah anjing Emma. Ikatan mereka begitu intuitif sehingga mereka sering tampak berkomunikasi tanpa sinyal yang terlihat. Kita harus mengundang Kapten Morrison untuk peluncuran yayasan bulan depan, James menyarankan sambil bergabung dengan Catherine di meja. Tanpa kesaksiannya, kita mungkin telah kehilangan mereka. Catherine setuju, menambahkan namanya ke daftar tamu di laptopnya. Perwira militer itu telah menjadi pengunjung tetap ke pertanian, membawa kabar terbaru tentang program yang melatih para shepherd dan menghubungkan yayasan dengan para veteran yang mungkin mendapat manfaat dari layanan mereka. Investigasi terhadap Thomas Crawford menghasilkan banyak tuntutan penipuan, meskipun konsekuensi paling serius berasal dari kontak militernya. Setelah mengetahui bahwa dia telah mencoba mengambil keuntungan dari program rahasia, dia akhirnya meninggalkan negara bagian itu, reputasinya di komunitas rusak tanpa bisa diperbaiki lagi. Suara ban di kerikil mengumumkan kedatangan Dr. Warner. Melalui jendela dapur, Catherine melihat Emma berlomba menuju jalan masuk, ketiga shepherd bergerak dalam formasi sempurna di sekelilingnya, Max di depan, Duke dan Lady mengapit sisinya. Pemandangan itu tidak lagi memicu kecemasan tetapi malah memenuhi Catherine dengan rasa syukur yang mendalam atas keadaan luar biasa yang telah membawa hewan-hewan ini ke dalam kehidupan mereka. Mereka masih membuatku takjub, kata James pelan, mengikuti pandangannya, bagaimana mereka menemukan kita, bagaimana mereka tahu Emma membutuhkan mereka. Catherine tersenyum, mengingat momen menakutkan di tempat parkir supermarket yang telah mengubah segalanya. Mereka memilih kita, katanya sederhana. Dr. Warner masuk membawa kotak kue. Wajahnya berseri-seri dengan kegembiraan. Selamat atas persetujuan yayasan. Ini perlu dirayakan. Saat mereka bersiap untuk makan malam, Catherine meraih foto berbingkai yang sekarang memegang tempat kehormatan di rak perapian mereka. Robert Wells dengan seragam resminya dan tersenyum bangga dengan 3 anak anjing gembala Jerman muda. Di sampingnya berdiri gambar yang lebih baru. Emma di antara orang tuanya, dikelilingi oleh 3 anjing yang sama tetapi sekarang dibedakan oleh warna abu-abu di sekitar monco mereka, tetapi masih memancarkan martabat dan tujuan. Aku berharap dia bisa melihat ini,
gumam Catherine, menyentuh bingkai itu dengan lembut. Aku pikir dia bisa, kata Emma, tiba-tiba muncul di sisinya dengan ketenangan supernatural yang telah dia kembangkan selama waktunya bersama anjing-anjing itu. Lady bilang dia kadang-kadang melihat. Catherine sejak lama berhenti mempertanyakan pernyataan-pernyataan aneh Emma tentang apa yang dikatakan anjing-anjing itu kepadanya. Apakah itu hubungan empatik luar biasa yang telah mereka latih untuk dibangun atau sesuatu yang lebih mistis? Hasilnya berbicara sendiri. Emma sedang membaik, anjing-anjing itu berkembang dan keluarga mereka telah menemukan pusatnya. Makan malam-malam itu berlanjut hingga larut malam saat mereka menyelesaikan rencana peluncuran resmi yayasan. Koordinator VA membawa berita menjanjikan tentang program hibah federal yang mungkin cocok dengan upaya penggalangan dana mereka, yang berpotensi menggandakan dampak mereka di tahun mendatang. Kami telah mengidentifikasi 6 veteran yang gejala PTSD mereka mungkin merespons dengan baik kepada teman yang terlatih dengan baik, jelasnya meninjau profil kandidat, dan 2 dari mereka memiliki anak-anak yang berjuang dengan trauma sekunder. Dampak multigenerasi bisa signifikan. Saat diskusi berlanjut, Catherine memperhatikan Emma tertidur di sofa ruang tamu, dikelilingi oleh ketiga shepherd dalam posisi adat mereka. Adegan itu menangkap sesuatu yang esensial tentang perjalanan mereka. Seorang gadis kecil yang telah hilang dalam kesedihan, ditemukan dan dijaga oleh 3 hewan luar biasa yang telah mengenali kebutuhannya dan menanggapi dengan pengabdian tanpa syarat. Malam itu, setelah tamu-tamu mereka pergi dan Emma dimasukkan ke tempat tidur, Catherine dan James berdiri di beranda menyaksikan kunang-kunang bangkit dari rumput musim semi. Duke beristirahat di kaki mereka sementara Max mempertahankan pos malamnya di dekat jendela Emma. Lady telah mengambil tempat biasanya di tempat tidur Emma, satu-satunya anjing yang diizinkan tidur di dalam ruangan. Konsesi yang secara bertahap dibuat Catherine saat ketakutannya mereda. Apakah kamu pernah bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika mereka tidak menemukan kita hari itu? James bertanya, melingkarkan lengannya di bahu Catherine. Dia mempertimbangkan pertanyaan itu dengan hati-hati. Aku pikir mereka akan terus mencari sampai mereka menemukan seseorang yang membutuhkan mereka sebanyak kita. Dia bersandar ke pelukannya, tapi aku bersyukur itu adalah kita. Pertanian yang dulunya menjadi beban keuangan telah menemukan tujuan baru sebagai pusat pelatihan, tempat retret akhir pekan sesekali bagi para veteran yang bekerja dengan hewan peliharaan. Keluarga yang telah ada dalam keterikatan yang rapuh telah menjalin dirinya bersama di sekitar 3 anjing luar biasa yang telah menolak untuk meninggalkan seorang gadis kecil sendirian di mobil taman. 3 gembala Jerman liar, James merenung, menggemakan frasa yang telah memulai perjalanan mereka, kecuali mereka tidak pernah benar-benar liar, bukan? Mereka sedang dalam misi. Catherine tersenyum, mengingat teror awalnya saat melihat 3 anjing besar mengelilingi mobilnya, dengan Emma di dalam. Ingatan itu sekarang membawa resonansi yang berbeda, bukan ketakutan, tetapi langkah tentatif pertama menuju penyembuhan untuk mereka semua. Misi selesai, katanya pelan, tetapi saat kunang-kunang menari dan napas lembut Duke mengikuti waktu, dengan lagu jangkrik yang bangkit dari ladang yang belum pernah dilihat Robert Wells, tetapi entah bagaimana tahu akan menjadi rumah yang sempurna untuk teman-teman kesayangannya. Di kejauhan, seekor burung hantu berteriak melintasi perbukitan Tennessee dan untuk sesaat Catherine hampir bisa percaya itu membawa suara Robert memberkati keluarga yang telah dipilih anjing-anjingnya dan warisan yang terus mereka bangun bersama. Satu kehidupan yang diubah pada suatu waktu. Hubungan kehidupan yang paling mendalam sering tiba secara tak terduga, kadang-kadang dalam bentuk yang awalnya kita takuti. Kisah Emma dan 3 gembala Jerman mengingatkan kita bahwa penyembuhan jarang mengikuti jalan yang kita rencanakan. Tetapi, seperti Robert Wells, banyak dari kita khawatir tentang apa dan siapa yang akan ditinggalkan. Kita bertanya-tanya apakah tujuan hidup kita melampaui hari-hari terakhir kita. Perjalanan luar biasa ini menunjukkan kepada kita bahwa warisan kita terus hidup melalui hubungan yang kita jalin, kadang-kadang menjembatani generasi yang tidak pernah kita temui. Bagi kita yang pernah mengalami kehilangan, yang pernah merasakan beratnya kesepian di ruangan yang ramai, ingatlah bahwa tujuan sering menemukan kita ketika kita paling tidak mengharapkannya. Kebijaksanaan yang telah kita kumpulkan selama bertahun-tahun mempersiapkan kita untuk mengenali momen-momen ini ketika mereka tiba, penunjukan ilahi yang mengubah bab-bab kita yang tersisa. Pengalaman Anda yang terakumulasi bukan hanya kumpulan kenangan. Ini adalah suara yang membimbing mereka yang membutuhkan persis apa yang telah Anda pelajari untuk diberikan. Seperti anjing-anjing luar biasa itu, kebijaksanaan intuitif Anda masih dapat mengenali di mana Anda paling dibutuhkan. Saya harap Anda menikmati cerita hari ini. Berlangganan saluran agar Anda tidak ketinggalan lebih banyak cerita seperti ini. Tinggalkan suka dan komentar di bawah apa yang Anda pikirkan tentang cerita itu. Sampai jumpa di video berikutnya.